sih apa yang dimaksud dengan penilaian? Nah, kata penilaian merupakan salah satu kunci terjadinya proses pembelajaran yang baik dan benar. Mengapa? Karena penilaian akan menentukan langkah-langkah proses pembelajaran seperti menentukan kompetensi yang harus dicapai, menentukan hasil belajar siswa, kegiatan pembelajaran, menentukan interaksi antar siswa dan guru, dan menentukan tindak lanjut. Ada banyak jenis penilaian, namun yang akan saya bahas kali ini adalah mengenai penilaian autentik. Apa sih yang dimaksud dengan penilaian autentik itu? Nah, jadi penilaian autentik atau authentic assessment adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, efektif, keterampilan psikomotorik, dan pengetahuan yaitu kognitif. Istilah asesmen diartikan sama dengan pengukuran, pengujian, dan evaluasi. Istilah autentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, dan reliable. Jadi, penilaian autentik adalah proses pengumpulan informasi tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan dan juga membuktikan atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran itu benar-benar dikuasai dan dicapai. Adapun karakteristik dari penilaian autentik yang pertama adalah dilaksanakan selama sesudah proses pembelajaran ataupun sebelum proses pembelajaran itu berlangsung, bisa digunakan untuk formatif. Yang kedua, diukur keterampilan dan performansi. Yang ketiga, bukan mengingat fakta. Dan yang keempat, berkesinambungan. Yang kelima adalah terintegrasi. Dan yang keenam, dapat menggunakan atau digunakan sebagai masukan atau feedbacks. Kira-kira ada tidak ya perbedaan antara penilaian autentik dengan penilaian lainnya? Sudah pasti ada ya. Jadi, perbedaan antara penilaian autentik dengan penilaian tradisional itu merupakan pada penilaian tradisional, siswa biasanya diberi beberapa pilihan, misalnya tes, pilihan berganda, benar salah, memasangkan jawaban, kemudian diminta untuk memilih jawaban yang paling benar yang telah disediakan. Sebaliknya, pada penilaian autentik, siswa diminta untuk mendemonstrasikan pemahamannya dengan menyelesaikan tugas yang menerapkan pemahaman tersebut. Oke, selanjutnya adalah penilaian tradisional sangat efektif untuk mengetahui apakah siswa menguasai pengetahuan. Sedangkan penilaian autentik di pihak lain menuntut siswa untuk menganalisis, menginterpretasi, dan menerapkan apa yang telah mereka pelajari. Lalu pada penilaian tradisional, siswa dituntut untuk mendemonstrasikan sesuatu yang telah disusun oleh guru atau pembuat tes. Sebaliknya, penilaian autentik lebih memberi kesempatan kepada siswa untuk mendemonstrasikan bukti-bukti kemampuan sebagai hasil konstruksi mereka. Lalu pada penilaian tradisional, kita tidak mengetahui apakah siswa dapat melakukan sesuatu dengan pengetahuan yang mereka miliki. Kemampuan siswa menjawab tidak bisa diakui sebagai bukti langsung dari kemampuan mereka melakukan sesuatu. Sedangkan pada penilaian autentik, kita dapat langsung melihat wujud kemampuan siswa terkait pengetahuan tertentu, karena mereka dapat melakukan sesuatu terkait dengan pengetahuan tersebut. Nah, selanjutnya adalah mengenai kelemahan dan kelebihan dari penilaian autentik. Keunggulan dari penilaian autentik yaitu yang pertama, pengumpulan informasi kemajuan belajar dilaksanakan secara terpadu, rancang agar terjadi suasana yang menyenangkan, serta senantiasa memungkinkan adanya kesempatan yang terbaik bagi siswa untuk menunjukkan apa yang diketahui, dipahami, dan mampu dikerjakan oleh siswa. Lalu yang kedua adalah pengumpulan informasi menggunakan berbagai cara agar kemajuan belajar siswa dapat terdeteksi dan terwujud secara lengkap. Lalu yang ketiga adalah merangsang siswa untuk dapat mengeksploitasi dan memotivasi diri untuk mengerahkan semua potensi dirinya dalam mengatasi semua masalah yang dihadapi dengan caranya sendiri. Yang keempat adalah membantu menentukan ada tidaknya kemajuan belajar serta perlu atau tidaknya bantuan secara berencana, bertahap,
dan berkesinambungan berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang cukup akurat. Yang kelima adalah lebih memotivasi siswa. Siswa tidak merasa terhakimi karena pencapaian hasil bagi siswa tidak sebanding dengan prestasi kelompok, tetapi dibandingkan dengan kemampuan dirinya sebelum serta kriteria pencapaian kompetensi dalam rangka membantu siswa mencapai apa yang ingin ia capai sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, lalu pada penilaian otentik sendiri yaitu yang pertama, subjektivitas guru sering mencemari hasil tes. Yang kedua, waktu pelaksanaan yang diperlukan relatif cukup lama. Yang ketiga, siswa akan mengalami kesulitan pindah menuju sekolah yang lebih tingginya karena standar tidak samanya standar menjadi kriteria ketuntasan minimal. Selanjutnya, langkah menyusun penilaian otentik meliputi yang pertama, penentuan standar. Yang kedua, penentuan tugas otentik. Yang ketiga, membuat kriteria. Dan yang keempat, membuat rubrik. Contoh dari penilaian otentik adalah keterampilan kerja, kemampuan mengaplikasikan dan menunjukkan perolehan atau pengetahuan tertentu, simulasi dan bermain peran, portofolio, memilih kegiatan yang strategis, serta memamerkan dan menampilkan sesuatu. Seperti penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian portofolio, dan penilaian tertulis. Jadi itulah dia tadi pengertian dari penilaian otentik, kelebihan dan kekurangan dari penilaian otentik, contoh dan tahap atau langkah dari penilaian otentik.